Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, sebagaimana biasa di luar Ramadan, kita setiap Senin subuh ada kajian mingguan yang disepakati tidak ada perubahan. Jadi untuk ibu-ibu bapak yang barangkali baru sekali mengikuti, maka perlu kita sampaikan itu bahasa setiap Senin uruni itu ke itu sen, supaya tahu, supaya dapatlah kita mengambil sikap. Kira-kira itu pemberitahuan. Bela papa dan ibu-ibu yang berhadir, bulan Ramadan kita tidak akan memperdebatkan bila puasa, tapi menjadilah pasti orang puasa tanggal 1 Ramadan. Cuma bedanya antara adona mulai kini, adona mulai hari Senayan. Kini hari aku, kan Senayan mulai. Adona biswa. Bahkan di Yogyakarta, di Gunung Kidul, orang hari Kamis mulai puasa, Rabu lah salatnya. Ada ujungnya sampai hari. Tidak masalah. Dan suka masalah aku orang yang buat masalah sebenarnya. Karena perbedaan pemahaman. Nah, kaji kita tidak itu. Kaji kita awali dengan firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat 30 dan 31. Intinya, engkau ya Muhammad, meskipun engkau Nabi dan Rasul, penutup para Nabi, imamnya para mursalin, kekasih Allah, manusia pilihan, manusia yang paling bertakwa di sisi Allah, tapi selaku manusia engkau akan mati. Innaka maitun. Engkau akan mati dan pasti mati. Dan siapapun orang yang memusuhimu, yang bencimu, yang menentang dan yang mengingkari serta menolak dakwahmu, juga mereka akan mati. Mayitun. Jadi innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau akan mati, mereka juga akan mati. Siapapun akan mati. Yang termasuk di Indonesia, yang terpilih, yang tak terpilih mati. Yang macik, yang tak macik mati. Yang masih kareh, yang bersabar mati. Tak ada yang nak mati. Nah, mengingat mati itu disuruh, diperintah. Aktiru, perbanyak, perseringlah. Dzikra hadimil lazat, mengingat sesuatu yang dapat memutuskan kesenangan, kelezatan, kenikmatan. Memutuskannya secara tiba-tiba, direnggutkannya dengan paksa. Aduh, al-maut, yakni al-maut itu kematian. Kaji kita kini adalah bulan Ramadan terkenal dengan namanya bulan ampunan. Bulan maghfirah namanya. Bulan ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun, yang dia sendiri menamai dirinya dengan Ghafur, Maha mengampuni segala dosa.
dan tidak satu pun dosa yang tidak diampuni jika si hamba minta ampun, bahkan memberikan kesempatan dan peluang siang atau malam, malahan diseru, dipanggil untuk agar memperoleh ampunan. Lebih-lebih di bulan Ramadan dibuka selebar-lebarnya pintu ampunan itu. Maka sudah selayak, sepatut atau sepantasnya kita kok meminta ampun kepada Allah. Kenapa orang tidak tergerak atau tidak mau ini minta ampun? Bisa jadi banyak penyebab. Di antara lain penyebab itu adalah bahwa tidak tahu akibat daripada salah dan dosa. Yang kedua, nyo anggap dirinya tidak salah, tidak berdosa. Yang ketiga, barangkali meremehkan, menganggap sepele, menganggap menteng suatu dosa dan kesalahan. Yang keempat, taswif namanya, menunda-nunda, menjanji-janjikan. Aku tergoda oleh syaitan. Taswif, menunda-nunda, menjanji-janjikan. Kalau bahasa wakna, suaklah, nantilah. Kalau mau sekianlah, atau orang lah ke puasa lah, tiba-tiba puasa ambil cahla dulu kita. Padahal Allah merintahkan syari'u, cepat segera minta ampun. Minta ampun. Kenapa kita minta ampun? Karena kita bersalah. Tidak satu pun manusia yang tidak bersalah. Kullu bani atau kullu bani. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi bunyinya kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap kita anak cucu Adam khata', ada salah. Sepandai-pandai, sapandai-pandai kita menjaga memelihara diri, ada salah. Setakwa apapun kita bersalah. Setaat apapun, sesaleh apapun, serajin apapun ibadah kita, sebanyak apapun zikir kita, tetap bersalah. Kenapa? Karena kita manusia. Kita manusia itu jawaban. Jadi jawaban salah seorang ulama besar, kenapa kita bersalah? Karena kita manusia. Sebab Allah tidak menciptakan manusia, belum lagi menciptakan manusia yang tidak bersalah. Lahirnya kita yang dalam keadaan bersih suci, tapi kalau lahir duit, dah menceliak, lah mendengar, lah mengecek, lah mengaca, lah berjalan, lah beragak-agak, lah fikir, lah pengena, itu ada salah. Ada salahnya. Lebih-lebih semenjak kita mulai masuk usia balik. Kalau anak kecil sampai balik, walaupun masalah belum dianggap. Tapi kita nela balik, baru dianggap, baru catat dan baru ditulis. Dan tidak satu pun yang terbebas yang terlepas daripada salah itu. Karena kullu setiap anak Adam, itu anak cucu Adam, masalah. Ya Nabi-Nabi Adam sendiri bersalah. Salah satu kesalahan beliau yang tercatat adalah beliau melanggar. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. La taqraba. Jangan kalian berdua, wahai Adam dan Hawa, mendekati pohon ini. Itu larangan. Melanggar larangan bersalah, itu masalah. Dosa kok terjadi dek kita melanggar. Pertama, lantaran melanggar. Yang kedua, lantaran tidak patuh. Yang ketiga, lantaran tidak menjalankan syariat atau aturan. Tiga. Nabi Adam melanggar.
beliau melanggar itu, walaupun sudah diperingatkan, itu suatu bukti. Kalau bahasa orang kini, dek kita manusia ko suku kepo. Kepo ko bahasa gaul. Ingin tahu saya. Bamang ko dilarang, bamang ko tidak boleh. Ada apa? Ingin tahu. Dipergunakan kesempatan itu oleh iblis. Kalau Nabi Adam salah, itu sebagai isyarat anak cucunya nanti akan salah. Tapi kita bersalah bukan lantaran salah Nabi Adam, karena tidak ada dosa turunan. Kullu setiap kita manusia yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, tidak membuat dosa. Tidak ada dosa turunan dan dosa tidak diturun-turunkan. Dan orang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Andaikan mau memikul, tak akan bisa dipindahkan. Tapi selalu kamu memikul dosa. Kini akibat dosa itu tidak terasa mek, sabananya terasa tapi tidak terasa dulu. Baru nanti tahu bahasanya berdosa, bersalah, khilaf setelah inyo mati. Sebenarnya musibah-musibah yang kita alami, baik yang menimpa fisik ataupun menimpa jiwa hati kita, itu salah dosa sebenarnya. Cuma kita tidak sadar. Ya, musibah-musibah, bala-bala, cobaan-cobaan yang dialami oleh manusia, kalau dilarikan kepada ajaran agama itu lantaran salah. Tidak satu pun musibah, bencana, petaka yang turun, yang datang, yang tiba, melainkan karena ada kesalahan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Intinya di darat, di laut itu terjadi lantaran kesalahan manusia. Ma asaba min musibah. Tidak satu pun musibah yang menimpa lantaran juga salah manusia. Cuman manusia terkadang tidak merasa dia yang bersalah. Ini dikembalikannya ke alam. Ko bencananya alam, ko petaka alam. Ko lah kehendak alam, ko kekuatan alam. Tak dosanya balik-balik ke diri. Orang awak siswanya, amai-amai rangkai awak siswa, so yang terjadi selalu balik ke dosa. Anan terjadi ko barangkali ada orang po, ada kita ko nak melanggar, ada masalah bagaimana begini begitu. Di intinya, jangankan kita anak Adam, Nabi Adam sendiri makhluk pertama melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu beliau tidak mentaati apa yang Allah larang, berdosa beliau. Cuman beliau lah Allah ampuni. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam diajari oleh Allah, ana mesti beliau lakukan, ana mesti beliau ucapkan ketika beliau bersalah, di lantaran beliau menyesal sebagaimana menyesal, maka beliau mengucapkan ucapan minta ampun yang terkenal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan doa Nabi Adam. Nabi Adam, beliau Allah terima tobat Nabi Adam. Berarti Nabi Adam ditugaskan turun ke bumi, kunyalah bebas daripada salah dan dosa. Cuman dikeluarkan dari surga karena saat semula memang Nabi Adam akan ditempatkan di bumi. Cuman cara keluarnya begitu. Nah, lahirlah kita di bumi, anak Adam, cucu Adam. Kita semua terlahir dalam keadaan fitrah, suci, murni. Tidak ada Nabi Adam menularkan dosa kepada kita. Dosa Nabi Adam lah diampunkan Allah. Sebelum diturunkan ke bumi atau sebelum ditempatkan di dunia, Nabi Adam lah diampuni dosa. Tidak berdosa. Tiba Nabi Adam di bumi, bertemu istri beliau, beranak pinak. Maka kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak cucu Adam bukan lantaran dosa dibawa oleh Nabi Adam, dosa turunan, dosa gen, tidak itu. Masing-masing kita ada masalah. Dia masing-masing kita bersalah, benar-benar nama kullu bani Adam khata'un atau kullu bani Adam khata'un.
Setiap kita anak-anak Adam bersalah. Sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang bertaubat. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in. Sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Salah satu nama Allah adalah Tawwab, Maha penerima taubat. Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat. Anan taubat kembalinya seorang hamba kepada Allah setelah dia melanggar, setelah tersesat, setelah menyimpang jauh, setelah berbuat aneka macam dosa, maksiat dan kesalahan, sadarnya, insafnya, menyesalnya, lalunya kembali kepada Allah balik dengan minta ampun, berjanji tidak akan mengulang. Kembalinya seorang hamba setelahnya menyimpang, tersesat jauh, namanya taubat. Ketika seseorang hamba atau ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, ketika itu kita menjarak daripada Allah. Makin banyak kita dosa, makin banyak salah, makin banyak sasik, ketika itu kita makin menjarak, makin menjauh daripada Allah. Aduh, dosa kita tu, kesalahan kita tu yang bikin kita jarak dan menjauh daripada Allah. Terus sasik. Kembali balik. Upaya kembali balik aku namanya taubat. Dengan cara minta ampun. Itu makanya kadang-kadang digandeng istighfar dengan taubat. Kita diperintahkan untuk taubat. Tubu ilallah. Taubatlah kepada Allah. Siapapun juga. Orang mukmin taubat. Kita katakan jadi siabana kita, sasia apapun kita, sesaleh apapun, setakwa apapun, kita diperintah untuk taubat. Itu bukti kita tidak bisa lepas dan bebas daripada kesalahan. Istilahnya dalam Quran surah An-Nur surat ke-24 ayat ke-21 ayat ke-31 bunyi ujungnya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Surah Al-Mu'minun surat ke-24 ayat 31 halaman 353, ujung ayat. Ini panjang ayatnya. Ujung ayat An-Nur surat ke-24 halaman 353 ayat ke-31, ujungnya bunyi tubu. Taubatlah kamu ilallah, kepada Allah, jami'an, semua. Itu semua tanpa kau jadilah. Semua. Ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang mukmin. Tidak manusia tu kah? Tidak lo muslim. Orang mukmin, orang yang beriman, bukan manusia, bukan muslim, mukmin. Kalau begitu, sia-sia orang mukmin tobat kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kemenangan, mendapat keberuntungan. Tobat berarti orang yang tobat mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah dan cinta Allah. Karena Allah cinta kepada orang yang tobat. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mencintai orang yang tobat. Allah gembira, Allah senang kepada orang yang taubat. Karena orang yang taubat, orang yang sadar, orang yang menyesal. Orang yang tidak taubat, orang yang pongah, orang yang angkuh, orang yang sok, orang yang sombong. Sok suci namanya. Orang yang tidak taubat, orang yang tidak hafal, sok seakannya tidak punya salah. Itu satu kesombongan ujub. Padahal tidak satu pun kita kau yang suci daripada salah dan dosa.
Makanya orang yang tobat Allah senang, Allah gembira, Allah suka, Allah cinta. Pertama karena orang itu telah menyadari dia salah. Yang kedua karena dia tahu dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosanya. Yang ketiga dia tidak merasa dirinya sombong. Sok itu Allah tidak setuju. Orang sombong Allah tidak setuju. Tubu tobatlah kamu kepada Allah. Semua jami'an. Ujung ayat. Semua. Jo Nabi Muhammad tobat. Walaupun mulalah dijamin. Jo Nabi Muhammad disuruh tobat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Wastaghfir li dzambika, itu perintah khusus ke Nabi Muhammad. Apakah beliau bersalah? Beliaulah dijamin. Tapi andaikan beliau bersalah, punlah diampunkan Allah. Tetap beliau diperintah. Sebagai ajaran kepada kita, jangankan kalian manusia biasa, sedangkan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, orang yang terpilih, diperintah tobat. Dan siapa yang tidak tobat, dia zalim. Wa man lam yatub faulaika zalimun. Siapa yang tidak tobat dia zalim. Maka tidak ada pengecualian tobat. Bulan Ramadan kan bulan pengampunan dosa. Bahkan dalam hadis yang tidak sahih, guru-guru kita acok menyebut ketika pengajian Ramadan, bulan Ramadan itu bagi 3 kan? 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga ke mantun. Barangkali bisa kau terdengar kita balik. Sebab hampir setiap tahun dibaca diulang-ulang. Walaupun hadisnya tidak sahih, paling tidak kita boleh mendengar itu. Bulan Ramadan memang bulan ampunan. Cuman masalahnya beko, kalau dosa kita sesama kita tidak selesai, tidak diampunkan dosa kita dah. Karena dosa-dosa yang akan Allah ampuni dengan bunyinya man sama Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, itu dosa-dosa di luar dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang tidak ada sangkut paut sesama kita, baru Allah ampuni dosa kita. Itu peluang. Waktu terbaik untuk minta ampun kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Tapi ada waktu istimewa, sahur. Sahur. Itu waktu terbaik untuk minta ampun. Cara supaya kita rajin minta ampun. Motivasi agar kita terdorong, termotivasi, terdorong, tagari hati untuk supaya kita taubat dan minta ampun. Kalau kata para ulama, tadi masih membaca kitabnya At-Taubah ilallah judulnya, caranya salah satunya ingat kepada mati. Mengingat mati itu banyak sekali faedah manfaat serta gunanya. Ingatkan mati. Dan tidak satu pun yang tidak akan mati. Siapapun mati. Itu ayat tadi kita pembuka. Surat Zumar ya. Innaka mayitun. Sesungguhnya engkau akan mati. Dan mati itu pasti. Pasti kita lalui. Pasti kita alami. Sia saja nan hidup, mati. Kau tak jenis hidup. Nyamuk kau mati, dia ada hidup. Allah menciptakan dua. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Tadi Ustaz Imam kita membaca ayat. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Berarti dua. Ada hidup, ada mati. Nama nundu hidup pada mati. Kau nak takut taki ni kau, tapi cubalah takut.
Sama saya macam nama dulu talu apa raya bentuk. Pada asalnya mati dulu. Karena kita memang tiada. Mati adalah ketiadaan. Semasa kita belum hidup, mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam. Alai. Fa ahyakum. Thumma yumitukum. Thumma yuhyikum. Dua mati. Dua hidup. Mati pertama, alun ada oleh. Alun ada oleh. Yang ada cuma Allah. Lalu Allah saya median. Jangan baca itu sikit banyak. Tidak ke jiwa, tidak urusan wak. Biko dimasuk orang ke OGDJ apa nama? ODGJ. Dilarang kita memikirkan zat Allah sakit wak. ODGJ. ODGJ kan agak banyak gini kok. Jangan dipikirkan. Berarti kita ko dulu tiada. Tiada itu kan mati. Mati dulu. Lalu diadakan hidup. Dihidupkan kita di dunia. Cuma harus sadar. Kita dihidupkan kok suatu saat nanti akan mati dan akan meninggalkan dunia. Itu yang dikena meninggalkan dunia. Setelah mati lo balik, hidup lo balik. Andaikan kita ndak hidup balik, ndak ba'a-ba'a doh. Lakuan sadualanya. Santuang, pupuh, baik, sungkahan, sakangan, abelah no salah. Cuma masalahnya setelah mati, hidup balik untuk mangah. Untuk mempertanggung. Itu masalahnya itu. Kalau kita semua yang mati binatang, saya sudah mati habis. Mati cacia, mati kucing, mati kapindiang, mati ahli. Mati tanggilia, mati tidak masalah. Nah, orang-orang yang kurang keyakinan, kurang kepercayaan, kurang pengetahuannya bahwa setelah mati itu nanti ada hidup balik, orang itu nama mencari mati dan bunuh diri. Kenapa orang bunuh diri? Dia anggap sudah mati itu habis. Padahal itulah awal petaka. Kalau ada orang Muslim yang bunuh diri, tanda keimanannya sangat lemah. Bahwa Islam mengajarkan kepadanya, setelah hidup, mati itu sebenarnya tidak habis dah. Mati itu cuma berpisah, ruh dengan jasad. Jasad dikembalikan ke asal, ruh berada di alam berikutnya. Cuman karena pengetahuannya kurang, atau imannya lemah, lalunya menemui berbagai macam problem dan masalah yang tak mungkin nyo atasi ketika putus asa bunuh diri. Kenapa nyo bunuh diri? Nyo anggap kalau lah mati beres. Iya, persoalan beres. Ini tidak kita orang lain, tidak kerja orang lain, tidak kerja orang lain, tidak masuk orang ke penjara. Beres. Itu yang beres. Tapi akibatnya lain. Yang ditakuti oleh orang kini, sebagai orang kini, maka nak amuah lapeh nani paciknya kini kan takut lapeh ke itu orang. Tiba orang lain nama koso, nama macik, yang paling takut hanya jangan-jangan kan ditentuinya. Bisa stres, bisa panik, bisa gilo. Bahkan kabarnya lah dua nama ransua kelari ke luar negara. Lah. Alun mati itu lah mati, namanya mati ketakutan. Mati ketakutan. Mati ketakutan. Untuk itu taubat. Nah, balik kita. Jadi salah satu hal yang dapat merangsang kita, memotivasi kita, membangkitkan keinginan kita untuk taubat, mati. Diperintah kita mengingat mati. Apalagi mati itu tidak pandang siapa, tidak kenal siapa. Mati sesuatu yang bisa kita tolak, tidak bisa kita tawari. Sekuat apapun orang, kalau tiba matinya tidak kuat lah.
Si kaya apa pun orang kalau dalam tiba mati, tidak bisa kaya itu di panggaan. Sekuasa apapun orang, tidak bisa kuasanya itu dihadapkannya kepada mati. Banyak pengikutnya, awak orang Baga, orang Maci, Indonesia ko awak pacik tampuknya kalau tiba mati, tidak ada cerita. Tidak ada cerita. Itulah, nah, jadi nampak yang Baga saya ko ya. Mati itu nah. Mati. Kalau Allah kalau jelas jodoh. Mati itu Baga sangat. Baga sangat. Malakul maut itu kena perintah saja tu. Malakul maut tak Baga ke dah. Dia menjalankan tugas. Nampak yang Baga pun mati itu. Mati. Kul yatawaffakum malakul maut. Kamu akan diwafatkan oleh malakul maut. Alladhi ukila, yang memang ditugaskan. Jadi malaikat maut yang bertugas. Orang yang mati. Karena malaikat maut pun nanti mati dulu tak. Makhluk terakhir mati ya malakul maut. Kenapa hanya mati? Ini makhluk. Setiap yang hidup mati, tidak ada yang tidak. Yang tidak mati ciknya Allah Al-Hayyu Al-Qayyum Wal-Hayyul Qayyum. Dialah yang Hayyul Qayyum, Maha hidup, tidak mati-mati. Malakul maut, nama Baga malakul maut ya maut ke? Baga maut. Mati ujungnya. Panjanglah kisahnya tentang kematian malakul maut. Ada yang tukuk-tukuk, ada yang tambah-tambahi kisahnya. Yang penting ujungnya mati je. Mati. Bahkan dikisahkannya kematiannya berada di antara surga dan neraka. Ada yang mengecekkannya mati di atas sirat. Iko tidak kajiwak kini. Jadi yang mengingat-ingat awak akan mati, awak sadar. Kenapa? Gini. Rata-rata kita manusia aku takut mati. Kecuali orang dan berbagak-bagakan badan. Sebenarnya takut mati, tapi bahasa kami itu cirayang. Ini takut mati sebenarnya. Tapi kadang kepawak dia takut mati. Mati dia mau kini wahnya. Tapi dia tak tahu jalan tengah labuh dah. Dia nak takut matinya kan? Tak mana macik ular bisa dah. Nak mana masuk kandang harimau lah. Bagus nak muah. Takut mati jadi. Takut mati. Dia melak daripada mati. Ini ada rasanya manusia yang nak takut mati. Nah, salah satu kenapa kita takut mati, atau kenapa awak atau ambo takut mati, kalau ambo mengko takut mati dosa banyak. Entah sama entah tidak jalan. Ambo takut mati. Wah, takut mati ba dosa banyak. Dosa banyak, amalan tak barah, persiapan. Halo, semua lah aku ya. Ada yang cukup lah. Awak takabik je di dunia aku baru. Lebih-lebih kami ni muda-muda kah? Di dunia masih teror. Awak sedang macik. Galis sedang hamuah lo. Bini muda rencak lo lah. Mintua sayang lo. Nak kamang kepilai. Itu takut mati. Takut mati. Jadi penyebab terbesar takut mati, di samping tak tahu hakikat mati, rata-rata manusia ko di samping banyak dosa, hakikat mati tak tahu. Kematian itu sebenarnya kan peralihan dari satu alam ke alam berikutnya, sama dengan peralihan dari rahim ke dunia. Cuma awak-awak ko, ya kita lah, dia terasa nyaman dengan hidup, tak mahu beralih lah. Awak lah biasa duduk, saya tak mahu pindah duduk lah. Awak lah biasa duduk di sini.
Datang orang nak muah kita pindah. Disuruh orang kisah nak muah, tu duduk dah. Sana sedik, tak, dia dah muah sikit je. Nak muah duduk dah. Disuruh ambil nak muah orang kisah duduk. Ngisah nak muah dah. Sestek. Sekadang tu jalan lang sana luas je. Kenapa? Awak latih besok di sini. Jadi awak latih besok hidup, dah candu hidup. Biasa hidup, candu hidup, dah lama. Lama hidup ko nak muah kita bagi share berpindah. Apalagi pindah dari dunia ke alam berikut, entah lima alam berikut. Aku menakutkan. Untuk itu kita disuruh mengenalkan mati, mengingat-ingat mati supaya kita siap menghadapinya. Cuma maka takut wak dek wak berdosa itulah. Kalau ditanya kamu tanya takut mati yo bang takut mati ambo berdosa. Banyak dosa bagajibun. Yang merasa nak berdosa sombong je. Jadi sombong. Kalau kita pesong ke pakaian kok barana lah pakaian pakaian menganggap pakaian saleh lah namanya pakaian saleh, pakaian takwa, pakaian ahlu sunnah, pakaian ahli iko. No, tak masalahnya pakaian tu nyurang. Berdosa. Setaan apapun, sesaleh apapunnya berdosa. Kecuali yang tak merasa berdosa itu sombong. Jadi takut kita mati, takut dia dosa banyak. Dosa banyak, amal tak bara. Iya kan? Aleh. Dosa banyak, amal tak bara, persiapan kurang loh. Hati teroroh je di dunia kebar. Bahkan ingin panjang umur. Setiap orang tahun, orang non hobi ulang tahun, ke setiap ulang tahun baca tu. Nak do singkir umur. Singkir umurnya tak ada lagu. Panjang umur panjang. Bikolah kaji bulian tak bulian, tasabuh nak tasabuh dan nyele kalau orang yang suka ulang tahun tu pasti panjang umurnya dibaca. Ingin hidup walaupun lah tua, panjang umurnya macam orang. Allah lilin nikah 87 yang buih nu ini panjang dia, mudah-mudahan panjang umur nenek, umur kakek, panjang umur. Begitulah takut mati dek, hidup ko lah menjadi hobi dia. Dikarenakan mati, tu lo hikmah neh. Hikmah rasiono, bama ko nak dagih tahu kita bila ke mati. Supaya kita selalu siap siaga. Tiba telefon. Kami ke pulang menyapui amak, menyapui apa. Bila pulang, nak jalan lah doa. Nak jalan kami ke pulang. Dapat izin dari kantua. Kami pulang menyapui amak ya pak. Siap-siap salah. Ya bila ke pulang, kan itulah doa. Tunggu-tunggu melalu. Sejak itu adalah kompil siap-siap. Rendang masak. Alai. Baju alai. Segala macam lah kerupuk kambang mata. Kerupuk kambang na mata na masak no. Na matanya buat. Langsung semua. Waktu dek orang. Lah siap kan? Kini ko malaikat ko lelama bagi tahu kau. Ada yang ketibanya. Beluang ketiba malaikat dak jalan. Takkan tuang nak menyuruhnya. Sebenarnya kita harus siap-siap. Bersiap-siap. Jadi kalau lah siap kita, kalau banyak dosa no, sari'u ila maghfirah. Cepatlah tobat. Sebelum tiba 3 perkara. Angok tiba di siko, yugargir, napaslah tiba di kerongkongan, atau siksa tiba tekana tobat nak lakulai, atau matahari lah tabi tempat tenggelamnya. Matahari lah mulai bergeser seketik. Tenggelam, itulah tutup itu tobat. Jadi sehari Joko tu maknanya capeklah tobat sebelum tiba. Sebelum mati tiba. Nah mati ko bila katiba tu ndak tahu, tapi no pasti tiba.
Antara di kudu awak kini utama. Kamu mati itu sajak kita terlahir sebagai manusia, nah matilah lapihan semua awak. Halo. Di lapihan wa hidup ke dunia, mati pun lah di lapihan lo. Tak sama-sama lapih lo. Di lapihan pula. Di pabian kita hidup, abeko mati berkirim. Jarak wak yang mati adalah sajak bila mati ko dilapih bara jaraknya wak. Segitu umur kita tinggal. Kalau kita lagi panah kini ko yang paling takut kan perang dunia, peluru kendali. Dilapihnya di Soviet, di Rusia tombol peluru kendali itu, atau di Korea Utara, lapihnya mencari sasarannya. Nah, jadi jarak sasaran cekot tu, ia peluru kendali lapih, usi itu tinggal waktu tu. Kalau panah, memanah buruang, itu jarak umur tinggal. Dilapih panah. Nah, panah kematian tu lain lapihan. Lain lapihan panah kematian menuju awak. Cuma bara jarak, bara lama ketiba oleh segitu umur nan tinggal. Dan awak tak tahu umur nan tinggal. Bara umur tinggal ko yo. Bagus tak tahu. Jawab meson surang. Mu nak pandai lo menjawab dah. Jadi untuk itu perlu kita capek taubat. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan ampunan. Allah membuka peluang sebesar-besarnya untuk diampunkan dosa-dosa. Bahkan Ramadan itu sendirilah penghapus dosa. Ar-Ramadanu ila Ramadan. Ramadan ke Ramadan itu menghapuskan dosa. Ramadan sendirilah menghapuskan dosa. Ditambah lo puasa sama Ramadan. Siapa yang puasa Ramadan diampunkan dosa. Tambah lo beko. Itu pagunul kalau peluang-peluang sepanjang Ramadan itu minta ampun. Nah, jadi banyak peluang-peluang untuk minta ampun. Tinggal di awak nolai. Bang ko tinggal awak, yo ada dalam pegunung kesempatan. Ndak, ada kesempatan dari pegunungannya. Hari paneh ni ndak banyak mua, salah dinyo. Orang rami no nak mengalih, salah dinyo. Kan betul ah? Salah dinyo kan? Baru kita nasi lain pun nak makan, salah dinyo. Kesempatan terbuka, orang nak kau biasanya orang sok siasi namanya. Tahu sok siasi. Sok siasi namanya. Ndak tahu di lebunan kami namanya itu. Kenapa begitu? Cukup kesempatan Allah setiap senja di bulan Ramadan ketika berbuka, setiap malam di malam-malam Ramadan membebaskan dan memilih hamba-hambanya untuk dipilih dibebaskan dari neraka. Penyebab orang masuk neraka dosa. Halo? Oi? Penyebab masuk neraka dosa. Kini ko dalam hadisnya disebutkan setiap malam, hadis Ibnu Majah, setiap sanjo di waktu berbuka dan setiap malam Allah memilih orang-orang yang akan dibebaskannya dari neraka. Mudah-mudahan kita terpilih, tapi tentu tidak sembarang lo Allah memilih. Kalau paja ko cingkahu sudah dosa banyak, awak begini, tapi mengingak-ingak minta ampun tak mau tobat ndak lo. Barangkali kau nak terpilih aku. Jadi inti kajiwa sebagai kini kita ko puasa tuo nono ka. No puasa tuo ko bagi no puasa ni dalam sana ko. Bang ko lain na bentuk aku puasa tuo je. Ni lansai. Lah ada no puasa gini ko. Nah. Kami nak puasa lah. Nak puasa dah petang? Tak. Petang nak puasa kami tu. Jadi dia sama-sama puasa tu, bukan menjadi alasan lah betul. Capek ni kita selesai pengajian pagi. Suara pun tak bangau.
Semoga ada faedah manfaatnya untuk kita. Jangan buang-buang kesempatan di bulan mumpung di awal Ramadan baru baik kesempatan. Tidak tentu kebesuh kita yang Ramadan besok lah. Maka ni surah kita ko mengucapkan tarhib Ramadan. Selamat datang Ramadan, kerana Ramadan ko tidak tamu biasa. Oh pernah ngaji di Mawar, terkenal ngaji Mawar. Sedangkan Pak Lurah mana datang ni ya tagak orang Marawa gaba-gaba disambut Iran tari gelembong, tari gelombang. Disambut Iran carano kai, bananak daru. Tu benar menyambut beliau ko. Untungnya dia datang dah. Nak ada untung datang. Kini ko Ramadan membawa berbagai macam keistimewaan, keuntungan, keutamaan, kemuliaan segala macam. Salah satunya ampunan dosa. Ia akbil, terima kuah. Terima dengan senang. Akbil, ya bagi khair akbil. Terimalah kedatangan Ramadan yang mulia ko senang. Jadi mumpung awal-awal Ramadan ko dulu, maka cepet-cepet kita kesempatan menggunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai jeli memanfaatkan waktu-waktu yang utama. Amin. Sekian diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'in. Sebelum ditutup, ambo subuhku kajian sambuang misalnya. Tapi tetap lama baik juga kajian sambuang. Berarti sambuannya di subuh cokoko judul kajian ambo Ramadan bulan ampunan. Berarti sambuang kini besok lo, sambuang besok lo. Jadi kaji itu bersambuang tari. Di mambuan paling banyak mengaji subuh di puasa sinalah banyak sambuang. Jadi sambuang tari. Biko keluar jadwalnya judul subuh pengajian subuh Ramadan di Madinah mengaji adalah Ramadan bulan ampunan. Kalau malam di dua tempat. Kalau subuh aku berkerak-kerak tempat. Kerana ada nama enjo, ada nama megang, ada nama elo. Jadi kita penggunaan tarik. Kira-kira itulah. Semoga berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.